Berbicara tentang dunia laut, tentu banyak sekali panorama dan keindahan yang bisa kita nikmati dari dunia kelautan. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia juga banyak sekali laut-laut yang indah, terutama di Provinsi Lampung. Dan potensi itu apabila kita pelajari dapat melestarikan dan meningkatkan potensi yang ada dalam bidang kelautan. Sekarang kita akan bahas dalam episode tentunya di program Tokestera, Talk Show dan Podcast ITERA. Nah, episode kali ini adalah salah satu program studi yang hanya satu-satunya di Indonesia. Wow, satu-satu di Indonesia. Dan luar sesuai biasa. dengan luar negeri. Jadi satu-satu di Indonesia dan itu merujuk dari luar negeri. Kalau Dan spesialnya ada di ITERA loh, Pak. apa itu namanya, Karen? Yaitu Sains Kelautan. Sains Kelautan. Kita nanti tanya apakah benar sains kelautan atau sains lingkungan kelautan atau apa ya? Kita akan konfirmasi ke narasumber kita siapa, Karen? Untuk narasumber yang pertama adalah Bapak Rizky Dimas Permana Eskel MSI. Halo Bapak. Ya, baik. Apa kabar, Pak? Baik. Sudah siap menyelam kita? Insya Allah. Menyelami lebih dalam tentang prodi kelautan maksudnya apa? Selanjutnya, Karen? Yang kedua ada Feby Rikyanda, merupakan mahasiswa Sains Kelautan Angkatan 2020. Halo Feby. Halo Kak. Halo, Feby. Sehat, Feby? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tentunya sudah siap ya kayaknya Karen Iya. untuk kita bertanya-tanya. Nah, pertama nih Pak, tadi kita Karen sudah menyinggung terkait tentang ilmu kelautan atau sains kelautan. Sebenarnya apa sih Pak prodi ini namanya? Oke, untuk prodi kami itu adalah Sains Lingkungan Kelautan. Sains lingkungan Itu kelautan. merujuk kepada prodi yang ada di kampus-kampus luar negeri dengan nama Marine Environmental Science. Gitu. Oke. Jadi memang yang menggunakan nama Sains Lingkungan Kelautan itu hanya ada di ITERA saja memang, untuk saat ini. Untuk yang di universitas lain masih menggunakan Marine Science atau ilmu kelautan saja. Perbedaannya apa Pak? Ketika ada lingkungan kelautan dan ilmu kelautan. Oke, kalau untuk secara internasional, Marine Science itu memang mayoritasnya itu digunakan untuk ilmu yang mempelajari tentang biota-biota yang ada di laut atau lebih ke marine biology-nya, biologi lautnya gitu. Nah, sedangkan kalau Marine Environmental Science itu semuanya kita mempelajari tentang lingkungannya, tentang fisikanya, tentang semua yang ada di laut, kimia dan lain-lain. Jadi lebih komprehensif kalau untuk merujuk ke kampus-kampus yang ada di luar negeri. Baik. Kalau boleh tahu nih Pak, hal-hal unik apa sih yang ada di program studi ini? Di sains lingkungan kelautan Pak ya, seperti kita tahu bahwa kita ada juga teknik lautan gitu. Oh, Itu iya. apa? Oke, kalau untuk perbedaannya, untuk perbedaan antara teknik kelautan dan sains lingkungan kelautan sendiri, yang pertama pasti kalau teknik kelautan itu erat sekali dengan sipil, tapi di laut. Bangunan laut, Bangunan Pak ya? laut Oke. gitu. Sedangkan kalau sains lingkungan kelautan itu kita mempelajari semuanya yang ada di laut. Baik itu biologinya, fisikanya, kimianya, geologinya, bahkan sampai ke deep sea atau laut dalamnya gitu. Oke, jadi kita lebih menyelam lebih dalam lagi di laut. Lebih gambarannya seperti itu. Jadi artinya tentang sesuatu hal yang ada, mengkaji yang ada di dalam Iya, laut. betul. Selanjutnya kita ke Feby nih. Feby seperti ada di bawah laut. Kita tes dulu adakah oksigen dia sehingga. Feby gimana Feby? Kenapa memilih sains lingkungan kelautan? Untuk sains lingkungan dan kelautan ya. Jadi dulu saya memilih prodi sains lingkungan dan kelautan ini sebelumnya saya memang tidak tahu gitu. Sebelumnya tidak tahu apa sih sains lingkungan dan kelautan gitu. Tetapi saya mencoba mencari gitu. Pertama saya melihat gitu prodi yang ada di ITERA itu apa aja sih gitu. Nah, dan begitu saya cari ada salah satu prodi di bawah jurusan saya yaitu sains lingkungan dan kelautan. Dan pada saat itu saya lihat di prodinya ini kan ini baru ada nih tahun ini waktu saya mendaftar tahun 2020. Saya penasaran gitu dan saya cari juga sains lingkungan kelautan adanya di ITERA gitu. Nah, dari situ saya penasaran, saya cari-cari lagi ternyata ada memang di internet ya saat itu. Ternyata sains lingkungan kelautan ini seru, dia lebih banyak sekali kita mempelajari tentang lingkungan-lingkungan yang ada di kelautan gitu. Baik dari biotanya atau seperti kata Bapak tadi dari geologinya, matematikanya dan semua itu lebih spesifik ke kelautan dan saya merasa suka dengan hal itu. Oh, jadi hal yang mendasari masuk Jatuh cinta. Iya, jatuh cinta ini apa? Satu-satunya pula berarti kan. Iya, betul. Ada hal lain kah? Apakah hanya dengan satu-satunya penasaran lalu masuk? Terkadang kan penasaran kita teruskan biasanya bubar ya. Terus kenapa? Jadi
salah satu yang mendasari adalah di sains lingkungan dan kelautan juga banyak sekali mempelajari tentang biologi ya, tentang biota laut seperti yang sekarang dipelajari gitu, tentang biota laut, tentang biologi kelautan. Itu menurut saya sangat asik untuk dipelajari karena kita benar-benar mengenal hal-hal yang baru yang ada di kelautan gitu, yang sebelumnya kita tidak tahu di SMA mengenai. Kalau misalnya di SMA kita taunya biologi, oh tentang ini, tetapi di sains lingkungan dan kelautan, oh ternyata lebih spesifik lagi dan itu seru untuk dipelajari. Berarti memang si Feby ini seperti darah Sumatera sangat ya. Jadi suka dengan laut Iya, ya. Suka dengan laut. Tapi saya sukanya pantai sih. Kalau laut nelayan nggak sih? Suka pantai. Iya, bagi Nggak ya, nggak Feby ya. Pak, tadi ada beberapa yang dikatakan oleh Feby, berbagai banyak bidang ilmu kita pelajari di sains lingkungan kelautan. Tapi yang ingin saya tanyakan secara spesifik, khas apa sih secara mata kuliah yang itu menjadi keunikan sains lingkungan kelautan dibandingkan yang lain? Ya, baik. Untuk mata kuliah tersendiri, yang pasti karena kita kelautan, kita mahasiswa itu harus bisa renang. Bisa renang? Harus berenang. Gitu. Karena bagaimana kita mau mengetahui dalamnya laut kalau kita tidak bisa berenang, kalau kita takut terhadap laut tersebut gitu. Makanya kita harus bisa berenang dulu. Tapi tidak ada syarat khusus ketika ingin menjadi mahasiswa SLL atau sains lingkungan kelautan harus bisa berenang terlebih dahulu. Karena di dalam kurikulum kami sudah menyiapkan ya agar output nanti mahasiswa setelah lulus itu ya dia bisa berenang dan bisa menyelam gitu. Oh, pasti. mereka sedemikian rupa ya. Ya, di samping itu juga ya kita mempelajari ya tadi seperti ada biologi laut, ada kimia laut, ada fisika laut, bahkan ada juga nanti mitigasi bencana laut seperti tsunami dan lain-lain gitu. Jadi kita siap karena emang Sumatera salah satu daerah rawan sekali terhadap bencana. Jadi kita ya menyiapkan bagaimana sih kita sebagai manusia berupaya untuk mengurangi dampak dari resiko bencana-bencana tersebut, terutama yang disebabkan oleh laut gitu, yang sumbernya dari laut. Gimana Karen? Jadi- Tertarik tidak? Jadi referensi yang pengen masuk prodi ini salah satu syaratnya harus bisa berenang ya Pak? Tidak, Atau ada tidak. mata kuliah Untuk berenangnya? untuk masuk tidak harus berenang, Karena tapi kan ITERA di daratan Pak ya? Yes, Tidak betul. masuk ITERA, kita Iya, tidak harus benar. berenang, oke. untuk masuk tidak harus berenang, tapi keluar pasti bisa berenang. Oh, jadi diakomodir dengan sains Iya, lingkungan kelautan. nah, kami akan mengajarkan itu sedemikian rupa agar Iya. ketika keluar sudah tidak takut lagi dengan air, apalagi dengan luasnya laut dan dalamnya laut dan tidak takut. Ketika daratan menyakiti, maka lautan siap untuk memberikan obatnya Iya, Pak ya. Wih, dengan panorama ini. Keren banget sains lingkungan kelautan ini ya. Betul, betul. Feby dari tadi ketawa. Apa yang lucu dari sains lingkungan kelautan bisa diceritakan? Pertama kali masuk sains lingkungan kelautan, ketemu teman-teman, mungkin sudah tahu ada program pengenalan prodi ya? Iya betul. Seperti apa ketika sudah tahu, oh prodinya kayak gini gitu? Ataukah akan mundur di semester 3 atau gimana? Tidak ya? Tidak. Semoga sih kedepannya juga semakin betah juga dan semakin menjalaninya dengan semakin asik dan bahagia karena salah satu pertama saya masuk prodi ini ditemukan dengan dibimbing dengan oleh dosen-dosen muda tentunya yang benar-benar jiwanya juga masih muda dan sangat friendly ke kita gitu. Jadi kitanya benar-benar menerima juga dan luar biasa juga menurut saya. Ini masih fresh. Terima kasih loh. NIM-nya berapa? NIM-nya berapa? Luar biasa loh. Oke, karena ini masih asing ya, program studi yang asing, untuk prospek lulusannya nih Pak, dari Oke. program studi ini. Oke, baik untuk lulusan itu sendiri karena memang kita dibekali tentang dibekali tentang ilmu terutama ya terkait tentang biota laut, terus tentang fisika laut dan lain-lain. Maka prospek yang paling pertama kita bisa bekerja di NGO internasional pasti karena seperti WWF, terus CTI dan lain-lain. Ya, memang seperti kita tahu Indonesia itu kan termasuk ke dalam Coral Triangle atau di apa ya sebutan itu tuh untuk daerah di mana biodiversitas atau keanekaragaman terumbu karang itu tertinggi di dunia gitu. Jadi Di emang Indonesia? Di Indonesia. Wow. Terus juga Indonesia memiliki terumbu karang cincin terbesar di dunia juga gitu. Sehingga itu harus kita lestarikan. Dan NGO-NGO internasional itu pasti sangat tertarik dengan Indonesia untuk ikut melestarikan ekosistem kita gitu, terutama ekosistem terumbu karang, ekosistem lamun dan ekosistem mangrove atau hutan bakau itu. Nah, untuk hutan bakau sendiri
itu pun salah satu prospek kerjanya untuk karena isu sekarang itu kan climate change ya. Iya. Kita seperti kita tahu dunia ini sedang memiliki masalah dengan climate change sehingga kadar karbon kita di atmosfer itu sangat tinggi dan salah satu hutan yang sangat efektif menyerap karbon itu adalah mangrove. Mangrove. Nah, itu kita pelajari di sini dan ketika kita bisa melestarikan hutan mangrove, kita bisa menggali semua potensi yang ada di hutan mangrove, kita bisa menyelamatkan bumi secara tidak langsung. Cinta Indonesia, cinta laut, Iya. masuk ke sains lingkungan kelautan. Betul. Jadi Dan buat kita juga mencintai bumi kita. mencintai bumi. Itera Friends jangan ragu lagi kalau suka laut. Oke, Feby, setelah lulus dari program studi ini, mau kemana? Oh Kerja ya, apa? setelah lulus. Sebenarnya kalau masalah setelah lulus prospek kerja dari sains lingkungan kelautan banyak banget kan ya. Tapi salah satunya seperti Kalau Feby pengen apa gitu? di bidang BUMN gitu. Oh, BUMN. BUMN. Ingin sekali di bidang itu sih kalau setelah lulus. Kalau BUMN apa BUMN ini biasanya? Apa Pak BUMN yang tentang sains lingkungan kelautan? Oke, untuk BUMN sendiri banyak sekali seperti Peruna, sebenarnya perikanan nasional gitu. Terus ada juga bisa kita di Pelni gitu. Karena kan emang kita mempelajari tentang oceanografi juga di dalamnya gitu. Jadi peluang untuk kerja di BUMN pun sangat tinggi gitu. Terutama juga di kementerian untuk yang jadi PNS contohnya di kementerian juga bisa. KKP mungkin bisa, KKP atau DKP di tiap provinsi juga dan di kabupaten bisa Untuk juga. ini meledak-meledakan kapal-kapal. Iya. Bukan ya, Pak, bukan kita ya. Sama tuh kita meledakkan dari bawah gitu, Pak. Ada kapal-kapalnya. Kita memperbaiki dampak dari ledakan-ledakan. Oh iya, keren. Jadi ada menteri yang ledakan, sains kelautan Iya, turun. betul. Feby, Iya. sebenarnya ketika sudah masuk di tahun pertama akan masuk ke tahun kedua, ada rasa menyesal nggak sih masuk sains lingkungan kelautan? Dari tahun pertama akan masuk tahun kedua. Kalau sejauh ini alhamdulillah enggak sih ya. Kalau sejauh ini akan ada kata akan takutnya ya gitu. Enggak, insya Allah enggak. Dan ya bismillah, kalau dari diri sendiri saya sangat menikmati di sains lingkungan kelautan. Dan semoga sampai akhirnya juga. Karena dosennya seru-seru. Ya itu salah satunya. Salah satunya ya luar biasa. Oke, tadi kan mengenai kegiatan akademis atau penjabaran mengenai akademisnya. Apakah ada kegiatan non akademis dari program studi ini, Pak? Misalnya berenang bareng kah atau diving bareng? Wah keren tuh gathering, Iya, menyelam bersama dalam 1 jam muncul-muncul. Nah, emang betul. Kalau kita menyelam tuh durasinya sekitar 1 jam. Oksigennya dari Iya betul. Nggak muncul-muncul? Iya. Jadi ya kan kita pakai alat. Oh iya. Oh, iya. Di bawah kita durasinya 1 jam. 1 jam? Karena lebih dari 1 jam biasanya lebih berbahaya. Karena tabung itu ya fungsinya hanya untuk 1 jam saja maksimal. Tapi ketika menyelam lalu terkait tentang bagaimana masuk ke dalam laut yang lebih dalam, kita punya nggak sih Pak alatnya? Sains lingkungan kelautan ini? Punya. Kita akan di lab itu kita akan menyediakan. Sudah punya lab ya Pak? Ya sudah. Wah, keren banget. Ya. Soalnya kalau biasanya di pantai-pantai Pak nyewanya mahal itu Pak. Jadi kalau mau selama 4 tahun bisa renang ataupun diving gratis masuk ke lingkungan kelautan ya Pak ya. Betul sekali. Nah, Terus kalau gimana, untuk yang kegiatan non akademik pasti kita akan di Sains Lingkungan Kelautan sedang membuat suatu himpunan untuk mahasiswaan dan pastinya juga kita akan membuat klub selam gitu. Karena Wah keren. iya, jadi klub selam itu fungsinya untuk kegiatan non akademik dari mahasiswa-mahasiswa bisa dari Sains Lingkungan Kelautan maupun juga dari prodi-prodi yang lain. Oh, jadi juga prodi boleh. lain boleh ikut? Boleh. Tapi Keren lo ikut. tapi yang pasti nanti ya kita akan memberikan semuanya ke Pebi. Pebi jadi seniornya nanti. Oh iya. Mau bikin bangunan laut, mengarsitek rumah iya. terumbu karang. Hotel di bawah laut kan? Hotel di bawah laut tuh. Ya betul sekali. Itu klub selamnya anggotanya boleh dari mana aja Pak ya? Iya, tapi Boleh. untuk ITERA. Itu ITERA. Itu Oh, fokus. jadi anggota dari prodi manapun boleh ya. Luar biasa tuh Karen. Kedepannya keren. Jadi untuk teman-teman ITERA Friends pengen menjadi salah satu pelopor dan penggerak klub selam, mungkin akan jadi keren banget ya. Atau jadi UKM ya, Pak? UKM. UKM baru di Karena ITERA. kita udah punya embung. Oh enggak benar. Oke. Oke. Oke lanjut Pak, terkait tentang sains lingkungan kelautan ini kalau kita berbicara prospek kerja, kita berbicara juga tentang mata kuliah, berbicara juga dengan metode dan skema pembelajaran. Sebenarnya saya ingin tahu Pak atmosfer pembelajaran yang sekarang dilakukan atau akan dilakukan itu akan seperti apa sih Pak? Oke, baik.
untuk atmosfer perkuliahan, kami memang karena memang dosen-dosennya muda-muda, jadi kita persuasif sekali terhadap mahasiswa. Kita cek setiap, bahkan tidak segan-segan untuk menghubungi langsung mahasiswa Secara personal. Wow, gitu. Terus juga pasti sejak awal pun mahasiswa-mahasiswa SSL meskipun baru semester 2 kami libatkan di kegiatan-kegiatan kita gitu. Meskipun belum masuk ke prodi ya, Pak. Iya, karena memang ya dia ingin memberitahukan sejak dini bagaimana sih kelautan, bagaimana sih pengabdian kepada masyarakat, dosen-dosen ITERA di kelautan itu seperti apa. Contoh gitu. kegiatannya seperti apa? Contohnya untuk kita punya desa binaan di daerah Kiluan Negeri. Di laut ya, Pak ya? Ya, itu Wow, kan dekat kawasan wisata laut. Iya, iya. Terutama untuk dolphinnya, untuk lumba-lumba iya. gitu. Nah, kita di situ sedang mengembangkan wisata selamnya. Jadi selain kita finding dolphin atau kita melihat lumba-lumba, kita juga di situ ternyata ada spot-spot diving yang keren banget gitu ternyata. Dan itu kita tidak tahu sebelumnya. Sebelum kita masuk ke situ kita tidak tahu ternyata di situ banyak sekali spot-spot diving yang indah sekali gitu. Tidak kalah dengan seperti ada di Bali dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau ingin menyelam, saya ajak ke Kiluan gitu. Seru Dan banget mahasiswa ya. baru sekarang sudah dilibatkan. Gitu. Kalau tahu kayak gini kita mah live-nya, tapingnya di atas perahu, Pak. Lingkungan laut. Feby, Ya. angkatannya berapa orang sekarang? Sekitar 50-an lebih. Pak, ya. 55. Ini kalau teman-teman dari SMA yang nggak bergabung sains lingkungan kelautan, nggak tergabung dalam 50 itu sayang banget. Karena cuma ada 50 Pak ya alat selamnya Pak. Kita akan tambah nih. Cepat kita masuk dan menjadi salah satu bidang keilmuan yang akan melestarikan potensi wisata yang ada di Lampung, terutama di Pulau Sumatera tentunya Pak ya. Oke, sekarang kenapa sih ITERA Friends nih harus memilih program studi sains kelautan dari sudut pandang dosen dan dari sudut pandang mahasiswa? Oh, iya. Baik. Dari Bapak dulu. Bapak dulu. Dia hampir takut Pak. Oke, untuk kenapa harus memilih sains lingkungan kelautan ya karena laut kita milik kita dan kita yang harus melestarikan. Oh ini bagus loh. Laut kita milik kita. Dukung terus saya. Bukan ya, Pak. Gitu. Jadi kalau kita tidak mau melestarikan laut kita, apalagi sekarang itu kan masalah problem isu yang ada di kelautan ini, kebanyakan orang buang sampah muaranya ke laut. Jadi dari sampah yang kita buang sembarangan itu pasti akan larinya ke laut. Dan laut itu yang harusnya punya kehidupan, punya kelestarian sendiri. Jadi semacam tempat sampah raksasa gitu. Apalagi kalau kita buang sampah di laut itu tidak hanya di situ saja dia akan menyebar kemana-mana gitu. Dan itu sangat mencemari lingkungan kita. Dan kalau apapun yang terjadi di laut itu pasti akan terjadi di atmosfer kita. Oh iya. Jadi lautnya panas, atmosfer kita juga panas. Dan kita akan kepanasan Nah, kita juga akan kepanasan. sama seperti sekarang Pak. Iya. Betul sekali. Jadi kalau kita ingin melestarikan laut kita, ya perlu sekali banyak SDM yang peduli terhadap lingkungan terutama laut. Apalagi sarjana-sarjana kelautan nantinya. Iya benar. Dan kepedulian itu harus didasari dan diaplikasikan dengan masuk di sains Lingkungan kelautan gitu agar tahu keilmuan dan metodologi. Iya, kalau sudah tahu sudah berupaya dan bisa merekayasa tentunya. Feby, Iya, siap. ya siap. Feby, ya siap. Ini sudah ikut. Feb, kenapa teman-teman harus ikut jejak Feby untuk masuk menjadi adik tingkat? Oh ya, kenapa harus memilih sains lingkungan kelautan juga gitu ya? Pak? Iya dong. Karena ya sebenarnya sama sih kata Bapak tadi bahwasanya kita tahu Tuh juga kan sama, kan beda 71% bumi ini dipenuhi oleh laut ya. Iya. Nah jadi kan yang menjaga laut itu juga kalau bukan kita siapa gitu. Nah jadi kita bisa mengambil peran juga di sini dan juga biasanya nih kan adik-adik kelas itu pasti nanya emang prospeknya apa sih kalau lulusan dari sains lingkungan kelautan. Nah buat adik-adik menurut saya jangan pernah ragu gitu, jangan pernah ragu harus jadi apa karena di sains lingkungan kelautan tuh pasti luas banget kita harus jadi apa gitu. Ya itu sih dari saya. Makanya harus ikut sains lingkungan kelautan gitu. Benar banget, karena ITERA Friends selama ada laut pasti ada kerjaan tuh sains lingkungan Iya. kelautan. Betul. Soalnya laut kita surut. Lah, kalau surut ya nggak ada gitu kan. Sains daratan lautan. Pak, kalau untuk mata kuliahnya sebenarnya susah nggak sih? Karena kan kalau kita tanya ke Feby, Feby mungkin belum masuk ya. Iya. Tapi mata kuliah untuk bocoran aja nih, mata kuliahnya sulit-sulit nggak sih?
saya bisa jamin tidak sama sekali. Oh. Karena ya untuk pengetahuan saja ya, ilmu setiap semesternya kita tuh ada field trip pasti ke laut. Wah, Jadi selain kita belajar, kita piknik gitu. Piknik ya? Jadi asik banget. serunya di situ. Ke Bakauni nggak ya? Ya enggak. Dan yang pasti juga karena kita kan aplikatif, jadi Iya. kita tahu laut itu apa, jadi ya apa yang kita pelajari objeknya jelas gitu. Ya, lautnya kalau lautnya kata kita lihat gelombang, ya kita ukur gelombangnya berapa. Itu Ukur sudah gelombang, jelas. Pak? Iya gitu. Oh, ada cara yang ngukur Ada gelombang? caranya. Oh, Nah, luar biasa. itu semua ilmu yang sangat aplikatif dan kita tahu wujudnya ada gitu. Jadi sangat sangat menarik dan ya tidak sulit untuk dipelajari gitu. Terutama ilmu apa metodologi perhitungannya itu tidak terlalu apa ya ribet lah untuk fungsi-fungsinya, kita juga tinggal menerapkannya saja gitu. Kalau apalagi metode-metode sekarang sedang sangat dikembangkan sekali. Gitu. Ada yang menggunakan satelit, ada yang menggunakan survei langsung dan lain, pengukuran langsung itu pun ada. Dan itu saya jamin sangat menyenangkan dan teman-teman pasti akan happy di sana. Dan untuk lulusan ya asal ngerjain skripsi ya pasti lulus. Iya. Pokoknya kalau di sains lingkungan kelautan pasti A kalau nilainya di atas 80. Yes, betul. Iya. Ampun. itu mah pasti. Lalu kalau untuk pratikumnya artinya lebih banyak Pak ya terkait tentang teori pratikum, karena ketika kita berbicara tentang lautan kan nggak bisa kita berbicara narasi laut itu indah Iya, warnanya biru, betul, ternyata betul. di sana hijau. Betul ya, praktikumnya pasti lebih banyak porsinya. Selain praktikum di laboratorium, kita pun langsung ke lapangannya gitu, atau Tapi ke laut. laboratoriumnya nggak bentuk laut kan Pak? Ya, kita bentuk sedemikian rupa mirip laut. Oke, mungkin bagi Itera Friends yang sekarang suka ngepantai atau malah anak pantai cocok kali ya Pak ya? Cocok banget untuk Betul, sains betul. lingkungan kelautan. Iya, cocok banget. Nggak cuma melestarikan, tapi juga mampu memahami laut. Nah, kalau kita berbicara tentang sains lingkungan kelautan nih Pak, sebenarnya basic keilmuan dalam sains lingkungan kelautan itu apa? Oke, untuk basic keilmuan sendiri sebenarnya ini karena applied science, jadi itu gabungan dari biologi, fisika, kimia, bahkan ada juga geologinya. Gitu. Wow. Oke, luar jadi biasa. itu emang lebih ke aplikasi sih, aplikasi dari keilmuan dasar gitu. Untuk Berbagai bidang ilmu iya, menjadi satu sains lingkungan kelautan. betul sekali. Oke, mungkin Bapak dan Feby bisa memberikan pesan dan kesan nih untuk Itera Friends yang pengen masuk ke program studi ini. Untuk Feby mungkin? Oke, saya dulu ya. Iya. Sekarang Feby nggak dulu. Iya. Ayo Feb. Oke, untuk kesan sih SLL atau Sains Lingkungan Kelautan itu adalah prodi yang sangat seru dan juga kita dituntut menjadi mahasiswa yang mandiri di sini gitu. Untuk pesan jangan pernah ragu untuk masuk SLL. Kalau memang kita berniat untuk masuk SLL, apapun itu yang membuat kita ragu jauhkan gitu. Karena kalau kita sudah niat, pasti kita akan menjalani itu dengan kebahagiaan dan pastinya nanti kita sukses gitu. Baik, motivasi niat itu membawa kita berkesuksesan ya. Benar Iya. ya? Lanjut Oke. Pak, silakan. Untuk kesan saya selama ini ya, Iya. berkecimpung di dunia lingkungan kelautan, ya sangat banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, terutama ya kecintaan kita terhadap lingkungan, terutama lingkungan laut, karena emang kalau tidak kita yang menjaga siapa lagi gitu. Karena kan manusia itu termasuk organisme up gitu, jadi paling yang bisa melestarikan itu ya cuma manusia, yang lain-lain itu hanya akan merasakan dampaknya apa yang kita lakukan gitu. Jadi Baik. selagi jadi manusia kita wajib sekali untuk peduli terhadap lingkungan, terutama lingkungan laut. Dan untuk pesannya ya jangan buang sampah sembarangan saja karena itu akan mengotori laut kita. Baik, terima kasih. Dan gabung SLL. Oke, Oke. artinya buat Itera Friends yang benar-benar suka diving, suka renang, cinta laut, buktikan dengan masuk ke sains lingkungan kelautan untuk bisa menjaga dan melestarikan serta meningkatkan potensi yang ada terutama di Provinsi Lampung dan Pulau Sumatera ya Karen ya. Iya, oke. Untuk menutup nih sesi ngobrol-ngobrolnya kita, boleh nggak Pak kasih tiga kata yang menggambarkan program studi sains lingkungan kelautan? Iya. Laut dalam tenggelam gitu bisa. Bisa. Yuk dari Bapak silakan Pak. Oke, kalau untuk 3 kata ya,
Sains lingkungan ke laut itu ya pertama dalam. Oh, dalam. Baik secara keilmuan, secara pengetahuan dan lain-lain Oke. itu dalam. Terus yang kedua pasti kita akan satu kata ya, satu Ya, kata. dalam, Dalam, terus indah, indah. Indah. dan terakhir benefit. Baik. Oh, benefit. Kalau Anda sudah mendalami, mendapatkan keindahan, pasti Anda mendapatkan keuntungan. Jangan pernah berhenti berjuang berarti ya. Feby, apa Feby? 3 kata. 3 kata dari saya untuk sains lingkungan dan kelautan itu seru, Seru, Seru. menantang, Menantang. lestari. Wih, seru, menantang, lestari. Iya. Ada ombak seru, ditantang, lestari. Gitu. Hidup. Senang banget ya akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol tentang sains lingkungan kelautan yang ternyata itu benar-benar menjadi salah satu prodi yang memang dibutuhkan oleh Pulau Sumatera. Cinta laut, cintai laut karena laut kita adalah milik kita, Pak ya. Tapi sayang sekali Karen, kita udah sampai pada akhir nih, Pak. Dan tentunya kita akan ketemu lagi di Talk Kestera ya. Iya. Pada episode selanjutnya. Akhirnya saya Arif Seteja dan Saya Karen Natalia. sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.